Tudulur, kita masih bersama Perempat RRI Pangda di Sriwijaya Sore. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana berada. Kita kembali di malam hari ini ada sebuah obrolan yang spesial karena hari ini tanggal 28 Oktober 2024 ya. Menjadi peringatan sebagai momen ya menyatukan pemuda-pemudi ya dalam Sumpah Pemuda ya. Dan pada tahun ini tahun yang ke-96 ya, masuk ke 96 ya, Sumpah Pemuda 2024. Luar biasa sekali ya. Momen di mana para pemuda Indonesia dari tahun ke tahun, dari masa ke masa yang memiliki visi misi bersama untuk membangun ya, membuat Indonesia lebih maju lagi ke depan dan lebih menjadi bangsa yang terhebat ya dari bangsa-bangsa lainnya. Itu tujuannya, dan dengan hal-hal yang baik ya, dan juga sesuatu hal yang bisa membangun atau mengembangkan Indonesia ini menjadi luar biasa. Dan di studio sudah ada narasumber kita 3 orang sekaligus kita ajak. Beliau adalah panitia festival Pedamaran ya, dengan tradisi budaya yang ada di sana. Dengan tema kita pada malam ini adalah pelestarian bahasa dan seni tradisional oleh para pemuda. Langsung saja kita bersua dengan ketiga narasumber kita. Di antaranya ada siapakah gerangan yang kita kenalan dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys. Iya, rame soal gitu. Iya. Iya. Dan ada Wahyu, di mana Wahyu di? Saya hadir. Hadir ya. Absen Abang. ini. Ya, Pak, adalah hadir. Iya. Kita ngecek suara dulu ya. Ada yang besar kecil ya. Oke, ada Rilo. Halo guys, selamat berjumpa, tidak bersua. Lanjut guys dulu nih. Guys. Ada Lur ya. Harusnya lo reda Iya. Ada Balkis. Halo, Iya, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, ini kalian bertiga nih sebagai panitia acara ya, Festival Pedamaran ya. Iya benar. Ya, benar ya. Benar. Iya. Bertanya-tanya boleh nih. Siapa yang dulu yang mungkin ngobrol, mungkin kenapa dipilih Pedamaran untuk festival tahun ini? Silakan. Ya. Langsung dari orang Pedamarannya. Iya. Langsung dari orang Pedamarannya ya. Hah? Kenapa dipilih Pedamaran, guys? Karena Pedamaran itu merupakan daerah saya. Oh, oke. Dan juga menurut saya Pedamaran itu mempunyai suatu budaya dan tradisi yang sangat menarik untuk dikenalkan gitu. Oke. Jadi kami sangat tertarik untuk mengangkat Pedamaran. Dan juga selama ini kan kami biasanya ngambil di Palembang tuh. Ya. Rasanya kayak nggak adil dong gitu. Kebanyakan ngangkat yang Palembang terus gitu. Jadi itu kayak gimana sih kalau misalnya kita nyoba ke daerah tuh, ke Pedamaran gitu. Gitu ya. Kalau Wahyudi sendiri ya, Wahyudi kan sudah menggarap beberapa seni pertunjukan ya kan, udah Siap. Wahyudi Dewan Kesenian Sumsel ya. Ya, siap. Kenapa ya tertarik ikut campur ikut dalam kegiatan ini? Ya, kalau menurut saya itu acara ini terutama kita mengangkat budaya di Pedamaran ya. Karena ini yang akan kita
angkat, yaitu lomba incang-incang dan tari berambak. Nah, di situ memang khasnya dari Pedamaran, yaitu itu tradisi di sana. Dan lebih tepatnya kalau di budaya itu namanya tradisi lisan. Jadi dia berpantun ya, sambil nadanya ada, nasihatnya ada, syairnya ada, sastra tutur. sastranya, iya. Jadi sangat menarik diangkat karena di Sumatera Selatan ini banyak yang mempunyai tradisi lisannya masing-masing. Nah, di sini ada teman kita yang salah satunya dari Bedamaran mengajukan ide untuk mengangkat Bedamaran. Dan kenapa tidak kita sebagai anak muda ikut berpartisipasi untuk mengangkat tema ini, karena sangat menarik biar memperkenalkan kepada halayak ramai dan masyarakat, khususnya pemuda, bahwa asik loh belajar budaya dan kesenian. Kalau Rilo sendiri? Apa nih? Sama lah pertanyaannya, ngapa tertarik ikut gabung? Pertama penasaran, Wak. Iya. Jadi sebenarnya aku tidak tahu sebenarnya. Rilo asli mana sih? Besar lahir di Palembang. Ah. Palembang. Dan memang karena tidak tahu sebenarnya apa itu tradisi incang-incang, apa itu tari berambak, sebenarnya dari tidak tahuan itu. Jadi alasannya ikut nih karena penasaran, karena rasa penasaran dan pengen tahu apa sih tradisi ini, tradisi. Pernah ke Bedamaran? Pernah kalau Bedamaran? Pernah. Pernah. Berapa kali? 2 kali, 3 kali. Bedamaran kan luas ya. Iya luas. Yang mana nih Bedamaran mana? Iya, terus lanjut ya. Jadi rasa penasaran itu, apalagi Balkis ngasih tahu bahwa ini adalah suatu sastra tutur, sastra lisan yang memang unik dan jadi ciri khas di sana. Apalagi kegiatan ini dilakukan pada kegiatan sehari-hari Pak, biasanya itu. Kegiatan seperti apa? Incang-incang itu kan dilakukan seperti lagi apa ya? Nganyam seperti itu. Nganyam ini apa? Purun, benar. Nganyam purun, terus apa namanya, tari berambak. Nah, didasari ketidaktahuan ini, jadi saya ikut sini dan mencari tahu dan berusaha untuk ada hal yang harus kita naikin nih, harus kita kenalkan, kita viralkan. Kenalkan karena secara diri ya nggak tahu sebenarnya, gitu. Jadi karena ada Balkis ya sudah kita gaskan. Balkis ini idenya dari Balkis atau memang ada masukan kawan-kawan? Kalau ide itu dari Balkis sendiri, Wak, karena mengingat ya mereka kan, Balkis kan biasanya di dusun itu dengar tuh incang-incang, tapi kayak nggak tahu gimana bener incang-incang itu kan suatu tradisi itu kan kebiasaan. Pantun itu ya? Iya, incang-incang tuh pantun yang ada pesan, nanti tonton ya. Iya. Jadi itu tuh kayak suatu kebiasaan dan mirisnya anak muda zaman sekarang tuh justru nggak tahu itu. Bahkan Balkis pun sebenarnya juga nggak terlalu paham betul, tapi tahu kalau ada. Waktu kecil lu pernah dengar? Pernah. Kayak incang-incang Kak kalau nenek atau nidurin bayi, kalau di dusun itu ada yang namanya doyading. Doyading itu apa tuh? Doyading. Itu lain lagi dari incang-incang. Iya, tapi itu sama sesama untuk tradisi gitu. Dan biasa dilantunkan sehari-hari. Kalau incang-incang sendiri itu kayak kalau ada kegiatan, kayak ada acara, terus yang berambak tadi tuh kegiatan purun, nganyam tikar. Jadi mereka itu buat kerja itu rame-rame. Ibu-ibu di sana tuh kerjanya rame-rame, terus gotong royong kerja sama sambil itu nama kegiatannya berambak, sambil incang-incang tadi. Berambak itu kegiatan menganyam purunnya rame-rame. Iya, bersama-sama. Dari mulai metik atau ya? Iya. Dari ngambil purunnya. Metik purun, habis itu kan dijemur, terus dipukul, apa ya bahasanya, ditutuk, digebuk ya. biar ini pipi ya. Iya. Biar apa kalau lemes lebih yang mudah dianya. Dan itu kebiasaannya mereka sambil incang-incang. Jadi sambil incang-incang. Jadi gitu. Rata-rata ibu-ibu sana masih bisa ada yang incang-incang. Ya tapi yang ibu-ibunya tuh yang tua-tua gitu. Yang muda-muda enggak Iya. Cuman denger kebaya mungkin. Iya, yang dengar kebaya, dan itu lah apa ya, kalau di Katoke tuh sudah hampir hilang. Memang ada, tapi seperti tidak ada. Iya.
karena kan Antara adanya ada dan tiada. Nah, nyanyi Tapi- apa? siapa tuh curhat ya. Jadi gini, Iya. diadakan lomba ini kira-kira ada workshopnya dulu enggak kira-kira? Mungkin Ayu nih, Wadi ada tambahan mungkin. Ya mungkin. Karena kan anak-anak muda kan tadi jarang dengar, belum tahu. Nah, kalau di lomba kan Pak harus tahu dulu kan. Workshop sudah pernah belum? Kalau di workshop belum ya. Iya belum. Tapi mereka cari tahu sendiri mungkin ya. Iya, karena mungkin peserta lombanya itu justru orang-orang yang udah berumur. Oh. Kalau Ada senior. jadi kan kami dua tuh, ada tari berambak sama festival incang-incang. Incang-incang. Nah, festival incang-incang itu marketnya kebanyakan orang-orang yang sudah berumur, tapi